Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Doni Pradana di mata pelajaran basis data. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang dikhususkan untuk kelas 11 kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Materi basis data yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai bagaimana caranya membuat tabel, kemudian menambahkan atribut-atribut yang ada pada tabel itu di PHP MyAdmin. Karena basis data yang akan kita gunakan adalah menggunakan MySQL, sehingga kita perlu masuk ke PHP MyAdmin terlebih dahulu. Di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana caranya menginstal XAMPP di komputer masing-masing. Tetapi saya anggap XAMPP-nya sudah ada di komputernya dan sudah berjalan dengan baik. Maka dari itu saya akan mulai bagaimana cara membuat tabel beserta atributnya itu dari saat menjalankan XAMPP dan seterusnya. Oke, kita mulai. Langkah yang pertama adalah jalankan dulu XAMPP-nya. Misalkan kita bisa search seperti ini ya. Kita search XAMPP. Kemudian kita buka XAMPP yang control panel. Di sini ada Apache dan MySQL. Kita bisa jalankan untuk yang kedua ini. Baik, jika terjadi error seperti ini, error Apache shutdown unexpectedly dan seterusnya, maka langkah selanjutnya adalah kita buka taskbar, kemudian kita bisa cek di sini ada Apache yang bentrok. Kita bisa end task saja. Oke, kemudian kita bisa start ulang. Maka Apache dan MySQL-nya akan berjalan dengan lancar. Jika Apache dan MySQL sudah di start, jika kondisinya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita buka browsernya. Oke, kita buka browsernya dan ketikkan localhost kemudian /phpMyAdmin. Maka nanti browsernya akan mengarah ke halaman PHP MyAdmin. Ini adalah tampilan PHP MyAdmin komputer saya atau aplikasi XAMPP yang saya. Ini akan berbeda dengan aplikasi yang kalian pakai, tergantung dengan sudah ada apa saja di PHP MyAdmin-nya. Kebetulan yang saya pakai di sini adalah mengenai XAMPP terbaru versi 7, PHP-nya versi 7.3.29 ya. Nah, kemudian cara kita membuat tabel beserta atributnya kita harus tahu dulu, kita analisis dulu di soalnya. Misalkan ada soal seperti ini. Ini adalah IRD. Di IRD ini kita bisa membaca bahwa ini ada entitas penjual, ada entitas barang, ada entitas pembeli. Di dalam entitas penjual ada atributnya yaitu ID penjual dengan primary key, ada tanda underscore-nya. Kemudian ada nama penjual, ada email, nomor telepon, dan alamat. Begitu juga di entitas-entitas yang lain. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mendefinisikan bahwa dari entitas ini akan berubah menjadi tabel. Dan dari atribut-atribut ini akan menjadi atribut-atribut yang ada pada tabel itu. Kita ambil salah satu contoh entitas yang ada di ketiga entitas ini. Misalkan kita ambil contoh entitas yang barang. Di sini ada entitas barang, otomatis berarti kita harus bikin tabel barang. Kemudian ada atributnya ID barang, nama barang, harga, dan stok. Ini adalah atribut-atribut atau kolom-kolom yang harus ada pada tabel barang tersebut. Nah, database-nya apa ini kira-kira? Database-nya kita samakan saja, misalkan ini adalah database toko ya, atau
database kasir boleh ya. Nah, kita samakan saja, ini database-nya adalah toko. Maka yang pertama kali kita buat adalah kita buat database-nya. Di phpMyAdmin ada database, boleh diklik yang ini, boleh juga ke new langsung. Misalkan kita klik database. Nah, nanti di sini ada kumpulan database yang sudah dibuat. Nah, kita tinggal buat nama database-nya. Karena kita nama database-nya toko, kita masukkan toko. Kemudian kita create. Maka di sini sudah muncul di bagian sidebar-nya ada nama database-nya toko. Kemudian di sini ada create table. Nah, di bagian create table kita lihat lagi gambarnya. Kita akan bikin table yang barang. Jadi dari entitas, nah ini bentuknya kotak itu adalah entitas, ini atributnya. Dari entitas menjadi tabel, dari atribut menjadi kolom. Maka kita bikin tabelnya ya, atau tabelnya, tabel barang. Baik, di sini kita masukin tabel barang atau T barang boleh. Kalau misalkan mau barang saja gimana? Boleh nggak? Boleh ya. Silakan saja. Yang penting nama tabelnya tidak boleh ada yang sama dan tanpa spasi. Selanjutnya kolomnya ada berapa? Nah, kita lihat lagi ke gambar. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, atributnya ada 4, jadi kolomnya juga ada 4. Kita buat di sini 4. Nah, ini defaultnya memang sudah 4 ya. Tapi kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangi. Setelah diklik go, maka akan muncul seperti ini. Ini nama tabelnya, kemudian ini adalah kolomnya atau atributnya. Nah, kita ingat-ingat ID barang, nama barang, harga, stok. Kita masukin ke database-nya ID barang, kemudian nama barang, kemudian harga, kemudian stok. Oke, setelah itu kita tentukan tipe datanya, ID barang. Nah, kalau ID barang itu adalah selalu diawali dengan angka ya. Nah, boleh nggak ini pakai huruf? Boleh sebenarnya ya, asal unik saja ya. Nah, kita misalkan pakai angka, berarti di sini adalah integer. Biarkan tipe datanya integer. Lainnya biarkan default saja, ini defaultnya 11 berarti ya. Kemudian di sini kita rubah menjadi primary. Nah, primary di sini adalah yang menyebabkan ada garis bawah di bagian nama ID barangnya. Kemudian akan muncul pop up seperti ini, kita klik go saja ya. Nah, kemudian kita geserkan. Nah, di sini ada AI atau auto increment. Auto increment adalah setiap satu digit angka bertambah 1 selanjutnya setelah angka tersebut. Nah, misalkan jadi setelah angka 1 udah otomatis pasti 2, pasti 3, pasti 4 dan seterusnya. Itu gunanya auto increment. Kemudian yang selanjutnya ada nama barang. Nama barang itu selalu teks biasanya ya. Nah, makanya kita masukin saja di sini varchar. Boleh nggak kalau di varchar ini yang masuknya adalah angka? Silakan, karena varchar itu berisi angka dan huruf. Kalau integer itu angka saja. Lainnya kira-kira berapa? Nama barang paling 50 juga cukup. Nah, kemudian harganya harga integer ya. Kecuali harganya ada koma-komanya, itu mungkin kita bisa pakai float. Tapi kita setting di sini integer dulu. Stoknya juga itu integer ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita klik save. Baik, nah berarti setelah seperti ini, maka di dalam database toko itu sudah punya nama tabelnya adalah T barang. Kemudian di dalam T barang itu kita lihat di struktur, maka ada ID barang dengan auto increment ya. Kemudian primary key juga ada tanda kuncinya ya. Kemudian ada nama barang, varchar, kemudian ada harga dan stok itu integer. Nah, itu cara bagaimana kita membuat database, kemudian kita membuat tabel dan kolom-kolomnya. Baik, mungkin itu saja dulu di pertemuan kali ini. Nanti kita akan tambahkan untuk tabel-tabel yang lain dan penyelesaian kasus-kasus yang lain. Ya,
Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk di-sharekan ke yang lain. Kemudian jangan lupa untuk di-subscribe. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.